Tanya bahwa Hotma Sitompul mendapatkan kecipratan dari uang bansos penanggulangan corona dari Menteri Sosial. Itu yang ditanyakan ke saya. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta dan berita viral soal selebritas dan tokoh publik yang selalu saja bikin berita, karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Kali ini masih menyorot soal Hotman Paris dan Hotma Sitompul yang menarik melihat perkembangan hubungan dari mereka, dan kita bisa belajar dari argumen-argumen dua pengacara handal ini. Dan kita tahu baru saja Hotma Sitompul namanya tersangkut dalam sidang dakwaan Juliari Batubara. Di sana jaksa KPK mengungkap duit suap Juliari untuk bayar fee lawyer Hotma Sitompul. Nah, kemudian wartawan pun menanyakan kepada Hotman Paris tanggapannya soal kasus ini, bahwa rivalnya itu tersangkut dan namanya disebut-sebut dalam sidang dakwaan Juliari Batubara di KPK. Bagaimanakah respon Hotman Paris Hutapea dan bagaimana reaksinya menjawab pertanyaan wartawan itu? Yuk simak kupas-kupas fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oke, langsung saja. Kemarin saat digelar pengadilan Tipikor di Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, yang menggelar kasus dugaan suap dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, jaksa KPK mengatakan mantan Menteri Sosial itu menggunakan uang fee dari penyedia bansos corona untuk beberapa hal. Salah satunya membayar fee lawyer Hotma Sitompul. Pada sekitar bulan Juli 2020, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee bansos sebesar 3 miliar kepada terdakwa, dan kemudian atas perintah terdakwa uang diberikan kepada Hotma Sitompul untuk biaya pengacara yang menangani kasus kekerasan anak. Papar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu 21 April 2021 kemarin. Dalam sidang penyuap, Juliari dan kawan-kawan, Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanaca, sempat terungkap pembayaran Hotma Sitompul. Hal itu diungkapkan oleh KPA Bansos Adi Wahyono yang saat itu menjadi saksi di sidang. Adi menjelaskan pembayaran jasa pengacara saat itu terkait kasus yang sedang ditangani Kemensos. Fee itu sebesar 3 miliar. Pengacara waktu itu ada kasus di Ditjen Rehabilitasi Sosial, ada kasus anak yang diajuin di Pengadilan Tangerang, atau mana lupa. Saya dikontak Pak Menteri untuk beri fee pengacara 3 miliar, jelas Adi. Pengacaranya siapa? Tanya jaksa KPK menegaskan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin 8 Maret lalu. Hotma Sitompul, tutur Adi. Dalam sidang ini Juliari didakwa menerima suap sebesar 32,4 miliar. Juliari disebut menerima suap terkait pengadaan bansos corona tahun 2020. Dan berdasarkan berita dari CNN, Hotma Sitompul juga sempat diperiksa KPK, namun Hotma Sitompul mengklaim mengembalikan fee dari Kemensos itu. Kepada awak media, Hotma mengaku pernah memberikan pendampingan hukum di kementerian yang ketika itu dipimpin oleh Juliari Peter Batubara. Namun ia mengklaim uang jasa pengacara tidak diterimanya lantaran perkara yang ditangani melibatkan anak di bawah umur. Sementara Kemensos terang dia memberikan perhatian terhadap anak tersebut.
Ia sendiri menyampaikan secara detail perkara yang dimaksud. Saya dengan jujur, setelah selesai dapat honorarium 5 juta, 3 juta, 2 juta untuk 3 lawyer kita, kami kembalikan kepada anak di bawah umur itu. Akunya usai menjalani pemeriksaan di gedung Dwi Warna KPK. Nah, kasus yang menyangkut nama Hotma Sitompul ini pun ditanyakan kepada Hotman Paris Hutapea untuk diketahui bagaimana tanggapan Hotman Paris selaku pengacara juga. Berikut ini tanggapan dari Hotman Paris Hutapea. Bahwa Hotma Sitompul mendapatkan kecipratan dari uang bansos penanggulangan corona dari Menteri Sosial. Itu yang ditanyakan ke saya. Tentu saya harus sportif. Saya sebagai advokat tidak ada kaitan dengan kasus tersebut. Saya tidak mau mencampuri. Saya tidak mau mencampuri apakah benar pernyataan dari jaksa KPK tersebut yang dibacakan di persidangan. Ya, karena saya bukan kuasa dan juga saya tidak ada kaitan. Itulah sifat saya. Mungkin kalau saya yang disebutkan namanya di situ pasti banyak benar. Musuh-musuh saya langsung menghujat saya. Jadi sekali lagi tanggapan saya atas pernyataan jaksa KPK yang mengait-ngaitkan nama Hotma Sitompul adalah saya no comment. Saya tidak mau menanggapi substansinya karena itu di luar surat kuasa saya. Namun saya hanya memberikan pengalaman dan perbandingan bahwa terlepas dari aspek hukumnya, biasanya kalau ada masalah seperti itu, biasanya klien itu akan mau menyelamatkan diri, dia akan berusaha menjauh, ya, tidak mau ikut-ikutan. Itulah mungkin akibat dari pernyataan jaksa dan tuduhan-tuduhan tersebut. Itu, tapi saya nggak tahu pasti apa itu terjadi. Dalam beberapa kasus lain orang lain, ya, biasanya klien-klien yang itu bisa berakibat terhadap klien akan nggak mau ikut-ikutan atau nggak mau kasusnya diikut-ikutan sehingga dia cari safe, cari aman dengan cara menjauh. Itu yang mungkin atau itu yang sering terjadi dalam hal permasalahan seperti itu. Tapi apakah dalam kasus yang dituduhkan jaksa akan terjadi seperti itu? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Satu dulu. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan pengacara usil yang mencampuri perkara orang. Walaupun semua wartawan nanya ke saya, mereka mengharapkan agar saya mengeluarkan kata-kata ejekan, saya tidak mau. Itu di luar substansi surat kuasa saya. Ya. Tapi saya pribadi selalu berusaha menjaga perilaku. Saya selalu berusaha jauh dari skandal, kecuali dansa-dansa sama cewek. Karena saya sangat menjaga hubungan saya dengan klien. Klien itu sangat memerlukan trust, TRUST, kepercayaan. Ya. Jadi klien itu sangat memerlukan trust. Dia kasih permasalahannya ke kita harusnya bisa yang dapat dipercaya gitu loh. Yang bebas dari masalah dan bebas dari skandal.